Hari ini ngobrol bersama Oza Rangkuti dan istrinya Aisyah. Yeay. Beda banget lo sekarang. Apa? Kenapa ya? Gue berubah banget. Jujur tapi ini nggak, lu iniin nggak, dandanin nggak dia? Lumayan bang. Nah kan pantes. Iya, karena ini bukan skincare. Iya kan? Jujur. 3 lah skincare udah ada. Tuh kan. Iya. Ini beda banget lu. Gua ngeliat kayak glowing banget. Parah Beneran. bang. Ini jujur ada sisa moisturizer tadi pagi gitu di sini. Sorry ya. Enggak kelihatan banget tuh kayak apa? Malam di ini nih. Pagi. Pagi. Bang, karena Jadi, kalau malam udah malas jadi pagi. Pagi dia bangun tidur, terus kamu apain langsung? Enggak kayak gitu bang. Kayak gitu. Normal aja mandi dulu, Mandi. sabunan biasa. Nggak gini-gini Nggak masuk gitu, lagi nggak? tidur diginiin sunscreen nggak Tapi juga. dia ngajarin. Dia yang ngajarin. Apa basicnya apa dulu? Face wash, Face wash dulu. moisturizer, Baru ya. sunscreen. Tapi Serumnya serum. serum nggak pakai, belum pakai. Tapi Belum. masker rutin seminggu sekali. Masker rutin. Karena kan ikut aku kan Bang Radit. Oh, Jadi maskerannya baru. bareng. Aduh, Jadi kayak lucu udah sekalian. banget. Kan sekalian. Keren banget. Maskeran bareng. Kayak gini-gini Cool, bisa nggak boleh sangat pakai. cool. Makanya gue pakai kaos-kaos band-band yang keras gini bang untuk mengingatkan kayak masih ada sisi maco kok dalam diri ini gitu. Terus apa face wash dulu tuh ngebersihin dari kotoran-kotoran. Iya. Terus baru ditimpa dengan Pertama moisturizer, sunscreen. baru sunscreen. Baru Karena mau sunscreen, keluar rumah. karena mau keluar kan. rumah. Sunscreen. Apa mau ke pantai lo? Enggak tiap hari Enggak, pantai. ya. Nah katanya biarpun kita indoor tetap Iya. perlu sunscreen. Oh gitu, Oza. Katanya gitu nih. Tips untuk teman-teman yang masih dekil ya. Maksudnya lampu-lampu godox kayak gini juga butuh sunscreen kan yang Tapi rambutnya juga potongannya beda kayaknya. Beda. Rambut Ganti juga. tempat cukur. Ganti. Luar biasa. Rangkuti. Karena kan selama ini katanya dicukurin sama Bang Tratan ya waktu itu. Sama muslim. sempat cukur di Tratan Barbershop kan. Kan gue bilang kayak lu mau kayak apa Za? Ahmad Dhani X Factor season 1 gitu kan. Gue suka sama mohawknya. Oh di Mohawk Ahmad Dhani Terus X Factor season 1 pas- spesifik juga ya. Dipotong sama dia terus orang kayak komen di IG kayak bang lebih ke Kim Jong Un rambut lu gitu. Oh ini ya soalnya ya. Karena mirip-mirip kan. Abis itu udah Ini gue trauma. Mana nih? Nih. Ini di GI Bang, Barberia deh kalau nggak Lu salah. potong rambut. Maksudnya kan enggak. Maksudnya lagi jalan Keren banget. Enggak, kayak lagi Oza jalan ke GI sekarang. gitu bang. Sekalian gitu. Luar biasa. Tapi ada barber yang suka banget apa yang di PIM kayak maunya ke situ terus kan yang di sebelah depan H&M. Gitu. Enggak usah semua dibongkar ya maksudnya. Enggak, tapi Depan kan ada. H&M. Iya depan H&M itu Iya. Oza kayaknya Apa cocok namanya? banget Bang. Barber Gua lupa. shop atau salon? Kayak nggak salon. Tapi salon juga Oza pernah nyoba di Irwan, cocok juga. Waktu itu 2 kali di Irwan. Dua kali dan cocok. 2 kali dan cocok karena waktu itu aku hair detox kan akhirnya ya udah sekalian aja deh. Hair Ya udah. detox. Hair detox Karena rambut sekalian. lagi toksik kan. Iya. Akhirnya hair detox juga sekalian potong. Tapi beneran. Terus Oza facial. Fashion. Iya, dan bahkan Lucu facial. banget. Bahas politik ya bang, apa yang lain gitu negara Lucu kayak atau apa? banget. Facial waktu Facial itu. ya? Facial di Pondok Indah pokoknya. Facial. Sama mamanya sama adiknya bertiga. Oh ini mereka beda facial. ini beda waktu dengan potong rambut Beda waktu. Beda waktu. di facial. Itu Facial pertama juga. kali facial enggak dong? Pertama kali facial. Pertama, facial. udah. Berubah ya lo ya. Iya kayak berubah banget. tiduran, hidung ditusuk-tusuk gitu sama orang kita nggak kenal siapa kan. Baru itu gue merasakan pengalaman Ya itu. kan dikeluarin komedo. Iya, jerawat. sakit ternyata Sakit nggak? facial. Iya, ternyata sakit, Bang. Berarti dia minta kerimbat juga nggak? Krimbat sih nggak minta. Cuman biasanya aku Bang yang inisiatif kayak udah mau sekalian nggak ini mau sekalian itu nggak. Pakai apa kalau boleh tahu krimnya? Kerimbat. Nggak kayaknya hair detox aja kayak detox dari Hair detox juga. iya hair detox itu. Sama kemarin apa perawatan di hair ya? Perawatan Perawatan apa rambut. tuh, boleh tahu ya? Enggak, ini bang, Apa apa tuh? gue ada Eksim kulit gitu, kepala kulit lah. kepala. gitu. Eksimnya. Kulit kepala gitu. Pasal kulit kepala bang. Hebatnya Oza berubah juga ya Gitu. semenjak nikah ya. Lumayan lah, Bang. lumayan, lumayan lah, alhamdulillah. dikit-dikit lah ya. Bang. Kebiasaan dia yang kamu kaget pas awal-awal nikah. Nah, kebiasaannya malah kayak reverse gitu Bang. Kayak biasanya orang tuh kan baru nemu yang jelek-jelek pas nikah. Aku malah kebalikan. Waduh. Jadi kayak alhamdulillah kayak oh ternyata enggak ini beneran. Yang ini nggak beres. Yang Bukan iya, karena iya, ini. iya. nggak apa-apa. Enggak, jadi pas kayak nikah, iya alhamdulillah ternyata Iya, rajin gitu loh. Oh, rajin ya? Rajin kayak Apa maksudnya enggak yang nyuruh aku untuk beres-beres terus, ngepel terus enggak. Dia yang duluan yang ngerjain. Duluan jadi kayak misalnya aku udah nyapu udah ngepel, tiba-tiba piring udah beres.
Gitu. Terus itu karena awal nikah. ih, janganlah. Enggak, maksudnya udah berapa lama kalian ini? Sebulan 2 hari. Nikahnya sebulan 2 hari? Sebulan 2 hari. Sebulan 4 hari, sorry Bang. Baru sebulan. Baru sebulan. Baru Bang. sebulan. Baru selama ya? Makanya baru sebulan gue udah ini kan tahun kedua operasi plastik ya. Pakai Lion Star. Iya. Sebulan 2 hari maksudnya gitu Bang. Gitu. Oh ya, jadi ternyata tapi setelah sebulan 4 hari ini kebiasaan itu masih ada. Alhamdulillah masih dari hari pertama itu Bang. Dari hari pertama beres-beres. Beres-beres. Maksudnya Oza tuh kayak ya udah yang you kan udah ngepel, udah nyuci, nanti Mi buang sampah gitu. Mi, manggilnya Yumi sama Mi. Iya, katanya awkward. Iya. Oza kalau misal aku kamu, aku juga menurut aku aneh Bang, karena aku kamu banget. Ya tadinya mau you sama I, tapi gue takut dikira nikah sama Livia Renata takutnya Bang sama netizen ya kan. Takut pindah ke pik ya. Takut pindah ke pik. Ini gitu. udah agak peak juga yang sebenarnya Yumi. Ya, gimana sih Kayak Yumi kok bisa jadi You sama Mi? Nggak tahu, dari Jadi bercanda. awalnya gimana kan deket. Dekat. Terus nggak mau aku kamu. Nggak mau aku kamu, tapi you and me kan juga awal bercanda dia Bang kayak you di mana gitu. Mi di rumah gitu. Kayak durasi cukup ya durasi segini ya. Yono juga pendek kan di sini kan Yono kan. Jarang. Iya gitu Bang. Luar biasa Caranya nih. You and me. You and me gitu. Oh, orang yang sebutan you and me. You and me. Ini yang sebenarnya mereka pengen denger. Iya sih harusnya bikin itu yang. Lo sering digituin gak sekarang? Orang jangan kan konten mau orang gue upload foto nikah nih di IG. Orang yang foto nikahnya gini. 100 komen tuh kayak gitu kan. Ini yang Iya. mereka pengen denger. Lu tau orang yang upload foto nikah, ini yang mereka pengen denger gitu semua. Gitu Bang, itu tuh. Oke, terus apalagi kebiasaan dia? Dia kamu urusinnya sampai sejauh mana? Makan? Iya, kalau Bekal makan enggak, kalau bekal enggak, tapi kalau misalnya lagi bareng ini pasti dimasakin. Terus kalau Kamu yang masak? aku masak, alhamdulillah jadi belajar kan. Terus baru belajar nih. Baru belajar. Berarti dia nyobain proses belajar kamu. iya, Benar. alhamdulillah aman Bang, karena kan tumis-tumis aja. Iya. Ya kan ada enak. Alhamdulillah enak Bang. Iya. Alhamdulillah Aman aja. Iya, Iya. aman aja. Aman aja. Minimal gak mati lah ya. Dan nggak pahit, nggak ada asam, nggak ada apa. Benar, Menurut aku itu minimal udah aman. oke. Enak kan? Iya, kacau Bang. Oh, Orang gitu. tahun depan mau gue daftar Master Chef dia langsung saking enaknya masakannya. Apa yang paling suka dari Waktu itu yang telur ceplok itu ya yang paling pecah itu. Jangan yang yang telur ceplok yang nggak, maksudnya- dong. Karena ada yang lain. Nggak ada, dia bikin Yang kayak lebih cumi rumit. gitu, cumi gitu. Ceplok. Bukan. Adalah saus tiram gitu ya waktu Saus itu. tiram ya. Oh, itu belajar dari YouTube. Iya belajar enggak iseng aja kayak waktu itu nenek aku pernah masak, opung aku masak, terus kayaknya bisa nih masak kayak gitu. Oh, kamu orang Batak. Batak juga sama. Lo kan juga Batak. Batak juga sama kita. Ketemu di mana sih kalian? Nah, jadi waktu itu ada kayak seminar gitu Bang ya kan. Beneran? Seminar tentang podcast gitu. Nggak beneran ini? Beneran. Ada seminar dari sebuah kampus. Nah, gua ngisi sebagai pembicara, dia sebagai pembicara juga. Oh, dua-duanya pembicara. Dua-duanya pembicara. Kalau lo karena podcast kesel Kesel aja, kalau kamu Siaran basic announcing skill gitu Di Bang Radit. Aku Gen. di waktu itu di Global, sekarang udah pindah ke Jak. Dulu Oh, waktu anak itu- Jak FM. Jak FM. Basement yang di basement. Iya benar, P8. Iya, Baru iya. pernah main ya? Basement. Terus kan Pernah. udah tuh gue seminar kan, seminar. Terus kan di ujung kan kayak Cakep nih. bukan belum enggak. nggak langsung. Ya, nggak gimana langsung. kan gimana kan lagi seminar. Iya, seminar terus kan oke, teman-teman kan anak kampus kan. Kampus Ada- mana sih? Kampus UMN UMN. Ufon Pokoknya Radio namanya tuh- Ufon Radio, Ufon Radio. nama Oh, UKM-nya oh, oh. Ufon Radio. Terus oke teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Nah, nggak ada yang nanya tuh. Terus dia kayak gue mau nanya Ya, dong gitu. padahal dia pembicara. Pembicara. Iya karena Mi kasihan, dia gak ada yang nanya ya. Iya, terus Mi kayak terus Ya you. Ini kan juga ngerti lah. iya. Masa itu berapa menit hening gitu kan, gak ada yang nanya, gak ada Kasihan. yang nanya. Terus kasihan, aku tuh ternyata baik. Terus katanya Daos pick me. Daos tuh siapa? Oza maksudnya panggilnya Daos di rumahnya. Oza aku Oh, manggil. ada lagi Daos. Daos iya. yang dari keluarga gue Keluarga, bang. Ya nggak usah yang terlalu digini Ya dibongkar udah, semuanya. Daos. Itu urusan Daos. keluarga. Kan nggak enak, kan nggak sopan ya, Mas. Daos. Kayak terus katanya pick me banget sih, ngapain nanya gitu. Di panggung dia bilang gitu. Enggak, Setelah pas pacaran. Setelah sekarang. Jadi kan Auza lagi ngisi materi, kenapa nggak ada yang nanya Za? Kan biasanya bukan orang Makanya antusias. iya. gitu. Akhirnya setelah itu ada yang nanya setelah Tuh. dia. Malu kali ya. Malu. Ada yang mau nanya nggak? Terus kamu karena kasihan. Kasihan. Karena kasihan. Dia pembicara juga. Pembicara juga. Posisi sudah selesai atau Udah selesai gue terakhir waktu itu. emang mau nonton Auza? Enggak. Hah? Kenapa gak pulang? Iya. Karena disuruh nunggu. Kamu dapat plakat-plakat gitu. Iya, Sesi foto bareng. bareng. Oke, selesai duduk.
kasihan juga nih orang. Iya. Tunjuk tangan lah. Saya mau nanya Mimi. Enggak, belum ya belum. nih. Karena kan aku gak tahu podcast juga Bang Radit. Aku emang genuine juga mau nanya. Kayak pertanyaan apa? Mau nggak nikahin aku? Enggak langsung gitu. Enggak langsung gitu. Enggak. Heeh. Lupa waktu itu tentang kayak podcast gitu Bang. Tapi Iya. sebenarnya basic aja Lo kayak masih yang ngerti penting. ada nanya apa? Pertanyaan Cara mulai. Enggak. klise gitu kayak apa ya? Gimana sih? Klise? Kayak mempertahankan podcast konsistensi dalam berpodcast gitu. Iya doang. itu tuh kayaknya tuh. Terus lo bilang apa? Cara mempertahankan konsistensinya. Heeh. Ya tanya aja sama Om Ded gitu gue bilang mungkin. Oh, lu bilang gitu? Enggak. Harus tuh jawab serius kan yang. Iya. Oh, iya jawab serius. Iya. Seru banget ini Oza, seru banget. Lo nongkrong sama kita lagi beda Iya. Ketemu lagi di backstage beda nih. Beda. Gua nanti nih. Oke, terus ya. Terus lah itu kan baru cuma nanya-nanya doang. Nanya Tapi lo doang. ada nggak kayak pas dia nanya gimana konsistensi podcast? Podcast. Terus lo ngeliat mata dia terus kayak wah ini cantik gitu. Ada. Serius? Lumayan bang. Berarti di pertemuan pertama itu lo ngerasa kayak ini orang beda nih gitu. Ini orang beda. Nah sedangkan dia ngeliat kan gue udah tuh ngomong seminar gue bercanda-canda sama anak kampus ketawa-ketawa tuh. Nah ternyata di belakang dia mikir kayak gini-gini cowok yang gak akan gue pilih nih gitu Yang katanya. gak akan gue pacarin. Yang gak akan gue pacarin. Karena terlalu konyol. Iya terus kayak so asik gitu loh Bang. Apa sih bercanda-bercanda Asik. gitu. Bercanda-bercanda gitu. Tapi itu akhirnya aku sadar kayak udah jangan ngomong asbun gitu. Karena takutnya malaikat denger dan bener kejadian. Aku bener-bener dalam hati ini. Dalam nih. hati? Dalam hati aku kayak ngomong sambil main HP. Inilah cowok-cowok yang gak bakal gue pacarin. Aku bener-bener bergumam itu. Lu separah apa sih? Enggak. Di stage itu. Enggak udah biasa bercanda aja biasa bang. Terus sampai kayak nggak bakal nih gue baca. Emang dia ngapain? Kayak so asik gitu aja. Gak tahu kenapa vibes-nya tuh so asik Vibe-nya. gitu. Vibe-nya so asik. Karena penampilan juga kali. Enggak ya, enggak karena penampilan. Bukan. Mungkin itu, tapi enggak. Karena apa waktu dulu penampilan kenapa? Ya kan gue Masih kurus itu. belum dan masih belum merawat badan lah pada waktu Merawat itu kan. badan masih belum ya. Masih belum. Enggak, bukan karena penampilan kok, Bang. Bukan Karena ya. masih normal aja Normal di situ, aja ya. normal. Kayak tipenya waktu itu kayak gimana? Nah. Waktu itu. Tipenya yang Anak gym. enggak juga. Pokoknya kayak menurut aku laki tuh harus yang hitam yang banyak codetnya gimana ya ngomongnya. Nah. Bukan maksudnya kayak garang gitu loh. Iya. Oh, yang garang. iya. Maksudnya kan putih banget kan. Iya pokoknya korban bacok lah ya. Iya. Pernah lah satu masa di hidupnya dibacok lah. Iya, yang gitu-gitu loh. Oh yang gitu-gitu. Iya yang kayak Bekas mana luka codet-codet gitu. Mana codet? Mana codet? Mana codet? Kayak itu kasarnya ya, Bang. Mau yang kayak gitu. Iya, Serem. mana lo gitu. Oza kan kayak nunduk terus yang kayak sopan, Iya. kikuk gitu. Oh cewek juga justru gak suka cowok-cowok yang sopan gitu. Padahal kita kira cewek nyari yang sopan gitu ya kan. Gak tahu ya cewek-cewek lain Bang. Mungkin cuman kayaknya Ternyata Oza nyarinya yang malah yang lancang-lancang bang. Tau gitu pertama ke rumah mertua kaki naik meja aja. Mana makanannya? enggak Kan dia suka yang lancang soalnya gitu bang. enggak bukan yang gitu. Bukan selancang itu ya? Susah jelasin ya Bang. Terus akhirnya pas ngebatin kan jadi tukeran nomor dulu berarti. Oza suaranya nge-follow aku. Iya. Bisa Iya, aja lu. follow. Itu 2021. Berarti lo nge-search dia? Gua kan udah tahu namanya dari posternya kan. Lo lihat, lo Gua follow. lihat. Atas dasar apa lo follow dia? Gue kan pengen aja bang. Apa? Ya pengen kenal gitu. Oh gitu. Pengen kenal. Abis itu dia fallback juga. Ini tanpa ada komunikasi apapun ya? Tanpa ada. Lo follow dia, terus kamu nyadar tuh. Iya, aku nyadar. Dia follow gue nih. Iya. Itu masih biasa aja. Biasa aja karena kan kayak misalnya temen aja gitu satu kerja bareng follow-followan ya Iya, udahlah udah. itu normal. Dia fallback tapi dia mute bang IG gue jujur awalnya ya kan. Iya Gila mute, juga iya ya. mute. Oh, Enggak, mute. tapi itu mute tahun depannya semenjak konten-konten yang jaksel-jaksel itu. Iya. Oh itu kamu ngerasa kayak apaan sih gitu ya? Iya, Makin karena- apaan sih lagi tuh? Makin apaan sih? Karena di momen itu aku sedang menjalani apa yang Oza-Oza sindir-sindir gitu. Dialah Oh praktisi. kesini. Iya, nah kan terakhir gue kesini bang kan kita ngomongin Gen Z second account gitu kan. Nah dia mempraktekkan itu semua Punya dalam second kehidupan. account. Punya. Jadi ngerasa bahwa kontennya Oza tuh menyinggung kamu. Iya kayak ya apaan sih so ngerti banget tentang aku Gen Z total bang. Masalah Iya. pure blood Gen Z yang Pure blood Gen Z. Nah Aku tapi lah masalahnya gini gitu. bang sebenarnya kan Gen Z itu kan start dari 97 setahu gue. 97. Nah dia itu ulang tahunnya 97 Januari awal. Jadi dibatas. Jadi ya gue bilang ke andai
Mama you prematur seminggu aja. Kamu masih milenial masuknya gitu. Iya. Tapi memang dia Gen Z perbatasan dia. Kalau kayak gitu. Makanya. Gak Gen Z banget. Sebenarnya. Tapi bergaulnya mungkin kali ya Bang. Jadi ke bawah. Berarti 97 umur berapa? 28. Gue 33. Anjir lo 33 Gue 33 Bang. Tahun kelihatan Za. Apa karena facial ya? Karena facial mungkin. Makanya untuk kakek-kakek di luar sana. Za gak kelihatan Za. Gue malah tahun ini akhir tahun udah 34 Bang gitu. 34 makanya. Gak kelihatan. Oke, jadi di mute gara-gara kesel ya. Iya. Ini apaan sih ini orang bercanda-bercandain komedi. Berarti komedinya gak masuk sama sekali? Gak masuk Bang. Sama sekali? Gak masuk, kayak gue gak ngelihat itu lucu. Itu lucunya di mana, aku bingung kayak emang kenapa sih pada ketawa-tawa gini? Bingung gitu. Terus kok akhirnya bisa jadian? Ngedate dulu dong pasti. Ngedate dulu. Itu gimana? Ngedate first date itu di ngajaknya dong. Oh, ngajaknya WhatsApp gitu, ngechat. Ngechat apa? Siapa lu? Gue ngechat. Awalnya gue nanya ke temennya kayak si Aisyah jomblo gak sih gitu. Enggak kan 2021. Dia nge-mute setahun kemudian. Nah ini chatnya 2022. 2023. Lah berarti udah setahun nge-mute dia. Udah. Kenapa di antara 2 tahun itu lu baru kepikiran nanya-nanya Aisyah? Gue udah nanya dari 2021 ke temennya, tapi dia masih pacaran. Kalau tikung lah. Enggak. Gue tungguin. Pacarnya codetan gak waktu itu? Enggak juga. Itu hanya kayak impian gue aja Bang. Oh iya. Tipe. Atau kalau gue boleh minjem pisau Bang, kalau ada di sini gue bikin sebanyak. Berarti 2021 gak mau masuk nih karena udah masuk kan. Berarti di acara ini udah punya pacar dong? Di yang acara mana? mahasiswa seminar tadi. Udah itu gue lagi posisinya punya pacar. Gitu. Oke, lo menunggu dengan sabar. Gue menunggu dengan sabar. Putih di belakang. Menunggu tahu kabar dia putus. Iya, dari Cindy Lau teman kita, penyiar juga. Terus Cindy Lau bilang putus. Cindy Lau bilang kayak, Sin pokoknya kabarin gue kalau nih orang putus gitu kata gue. Dengar gak soal-soal itu? Dengar. Si Oza nanya lo kapan putus? Dengar dan capture-annya tuh chatnya muncul di gue kayak sering di reply gitu sama Cilau kayak udah putus belum nih, si Oza nanyain kakak belum. Si Cilau ngebocorin? Iya ngomong kayak gitu. Udah nih nah itu bener gak Bang? Atau harusnya diem-diem aja? Tergantung. Kalau lo tahu si Cindy Lau dekat sama dia, iya tahu gue. Seharusnya itu pasti akan terjadi menurut gue. Oh iya benar sih. Ya karena kan sama-sama cewek teman gitu. Lebih ke aku dong dibanding ke Oza ya Bang. Benar makanya. Nah lo ada intensi itu nggak? Tapi emang gue gak nitip ke sini untuk jangan bilang-bilang ya sih. Tapi intensinya gitu. ada gak? Intensinya bahwa ini bakal nyampe nih. Lo tahu dong pasti nyampe. Iya sih, gue tahu sih. Lo sengaja dong berarti. Gue kayaknya gak berpikir sejauh itu pada waktu itu Bang. Ya, soalnya kan lo bisa nanya ke OB Bijak FM. Iya, tapi kan gak kenal gue. Iya makanya. Kan lo nanyanya ke temannya deket dia. Ya pasti lo ada intensi lah. Kalau gue tanya kayak ke OB kan kayak Aisyah single gak tahu tapi dia buang sampah rapi sih Mas. Paling gitu. Jawabnya kan bukan tentang hubungan. Ini nyambung komedinya. Nyambung sekarang. Karena setelah pelan-pelan akhirnya dia ngerti Bang. Makanya waktu tur tuh setiap kota gue ajakin dia supaya dia lihat gitu. Nah Cindy Lau bilang si Oza nanyain lo, nah kamu GR kah, suka kah, malah jadi males kah? Males waktu itu. Kayak ini apaan sih? Ini orangnya so asik ini. Iya. Gue ini. Mikir apa? Masa nggak mungkin lah. Aku mau nih sama orang kayak gini. Aku balas aja. Belum. Aku kayak gitu doang. Terus berapa kali lagi bulan September udah ngechat kan Ini sama Cindy Lau lagi pergi naik kereta gitu. Bang Radit terus habis itu kayak nih ditanya lagi nih udah putus apa belum? Gue yang nanya. Bukan Bang Radit nih udah putus apa? Iya kayak bukan. Masa aku ngejar Bang Radit Terus kayak belum juga. Oh ya udah oke. Terus posisi memang belum juga. Memang belum. Terus aku putus November ya. Putus November. November atau sebelumnya kayak Agustus. November sebelum Oktober. Ya amanah lah. Kayaknya November. Tanggal 12. Oktober gitu. Terus habis itu Cindy Lau ternyata ngechat sendiri, nggak ngasih tahu aku. Bang Radit putus nih. Aisyah putus nih gitu. Dan Cindy Lau kayak niat gitu ya, kayak lewat WhatsApp gitu Bang. Ngechat dia Cindy Lau. Pada saat itu ada laki-laki lain yang nunggu putusnya nggak? Nunggu putus siapa? Putus kamu? Enggak sih, nggak tahu ya Bang. Kayaknya enggak sih. Oh berarti nggak ada dari orang lain yang kayak ini ada yang nungguin lo putus nih gitu? Enggak sih harusnya. Berarti cuma dia ya? Iya. Di Cindy Lau berinisiatif ngabarin duluan ke Oza. Kok bisa dia ada di top of mind? Lu ada di top of mind dia bahwa putus harus ngabarin. Lu sesering apa nanya-nanya itu?
4 hari sekali lah ya pada waktu itu ya. Enggak maksudnya, tapi emang sekarang berkala. Di setiap gue ketemu dia pasti gue follow up, udah putus belum yang itu. Berarti lu sukanya suka banget sih. Lumayan bang. 2021 sabar loh dia nanya. Sedangkan dia nge-mute gue gitu, agak kacau ya. Nah mute lo nggak tahu kan soal mute gue baru tahu setelah pacaran. Oke. Bisa gitu ya Zaya, berarti lo emang sabar banget ya. Gue ya menunggu lah bang. Tapi jujur ya. Jujur. Cewek lain yang lo tunggu ada nggak? Cewek lain ada 7 lagi memang. Enggak ada bercanda. Cuma dia doang. Dia doang, yang lain mah nggak ada yang maksudnya gila. Deket ada, tapi nggak ada yang sampai gue follow up. Udah putus belum, cuma dia doang. Oke, akhirnya putus dikabarin WA apa gimana? WA langsung. Bilang apa? Putus nih. Gimana bilang apa? Red flag itu. Terus. Enggak. Apa ya waktu itu? Apa kabar ya dong? Pokoknya ngechat lah. Ngechat gitu. Sebelumnya tuh ada chat-chat kita lama. Awalnya aku ngajak Oza buat jadi tamu radio, terus nggak jadi. Terus sama dia tuh kayak di reply gitu kayak ini masih butuh nggak buat siaran gitu. Masa? Aku juga kena di situ Bang Radit kayak lucu nih gitu. Lucu nih maksudnya. Masa kayak nggak mainstream gitu loh cara ngedeketinnya. Tapi kan dia kayak nggak scroll chat lama masih butuh nggak nih? Padahal aku udah pindah radio kan ibaratnya. Oh bercanda gitu. Masih butuh nggak nih? Padahal udah pindah radio tapi maksudnya ingin memulai percakapan. Iya gitu. Bagus. Terus udah deh chat-chat kayak lucu ternyata di chat. Di chat lucu. Lucu. Gimana? Semua di TikTok tuh malah nggak lucu ya. Tapi di WhatsApp lakuin di chat. Iya maksudnya aku lupa apa spesifiknya. Cuman dia bercanda-bercanda hal kecil yang menurut aku kayak bisa membuat hariku senyum nih kalau baca chat gitu. Komedian. Itu klise gitu loh. Cuman ya kayak lucu deh gitu. Senang gitu kalau ada chat dari Oza. Apa yang jadi suka gini gak? Suka pas baca chat Oza ketawa-ketawa sendiri. Iya senyum. Terus temen nanya kenapa gitu ya. Iya adekku sih waktu itu nanya apaan sih senyum-senyum gitu. Itu belum kena tuh. Belum. Apa udah mulai? Masih chattingan doang Bang. Terus akhirnya siapa yang ngajak ngedate? Gua ngajak gitu ke Toribar Fatmawati. Ya Allah standar Jaksel banget tempat wibu berkumpul. Tempat nyanyi One Piece. Tempat nyanyi One Piece. Karena kan dia nanya kayak emang lo bisa nongkrong di mana? Ya udah ke situ aja. Ya udah, gua aja ke Toribar. Dengan harapan kayaknya Toribar sepi ini. Jadi gua enggak. Toribar rame mulu. Karena kalau weekdays suka sepi juga, Bang. Waktu itu masih jam 7-an kan, kayaknya teman gua nggak bakal bisa ngegapin gue lah di Toribar gitu kan. Itu kan tempat teman-teman lu semua. Iya, makanya maksudnya kan kadang mereka nongkrong tuh kalau lagi gue ajakin ke sana Bang, ke Toribar. Nah hari itu gue ngeliat nggak ada ajakan nongkrong kan. Pas gue masuk ternyata ada Apos lagi meeting sama TikToker Jaktim. Mampus lo. Ngapain pas meeting sama TikToker Jaktim gitu. Dia nanya dong Apos, lo ngapain Za? Lo bilang? Enggak, dia pas ngeliat udah langsung kayak langsung gitu nih Apos. Thank you Apos, itu teman yang baik Bang. Lagian lu ngajak dia ke tempat yang lu biasa nongkrong. Ya ada teman-teman lu lah. Iya, di kan ada ayam goreng Suharti di Fatmawati. Betul, iya sih. Bisa di situ. Bisa, iya. Agak aneh sih Bang. Bener. Gado-gado boplo. Gado-gado boplo jarang temen gue di situ, jarang. Agak kayak tempat selingkuh ya kalau itu. Iya. Oke, terus Apos dia. Nah, waktu diajakin ke Toribar gimana? Ya ngobrol-ngobrol aja Bang. Cuman yang bikin aku kayak makin amaze-nya gitu, Oza nih kayak aku nanya-nanya apa, terus dia kayak berhenti. Udahlah kok nanyain soal gue mulu sih gitu. Coba gue mau nanya tentang lo dong gitu. Ada gitunya. Oh malah podcast. Iya. Aku juga bingung. Malah interview. Makanya kan besoknya Cindy Lau nanya kan gimana ngobrol, nyambung gak? Gue bilang nyambung sih, tapi gue gak tahu nyambung karena cocok apa emang penyiar aja gitu. Tadi kerja sehari-hari begitu, gue juga podcast kan. Iya bener juga ya. Gimana gak nyambung? Iya sih. Kayaknya agak treatment interview. Tapi ya. Ternyata kepake skill podcaster dalam yang jemput siapa? Yang jemput gue jemput ke kantornya. Ke mana udah pindah kan waktu itu? Waktu itu udah di Menara Imperium itu. Oh udah. Masih sampai sekarang masih di situ. Oke, lo jemput doi di kantor. Di kantor. Berarti masih pakai baju kerja dong? Iya. Nggak ganti baju tuh, langsung aja cabut tuh. Kan biasanya kalau cewek ini baju makan, ini baju. Iya. Sekarang nggak ada ekspektasi apa-apa Bang. Niatnya aku kayak udah berangkat aja buat. Ini keluar ekspektasinya apa? Nggak ada apa-apa? Gak ada. Ditemenin makan aja gitu. Iya kayak ya udahlah temenan-temenan aja dulu gitu. Oh, cek aja dulu nantinya gimana nih gitu. Lo di mobil. Di mobil nih. Masuk dia. Masuk. Pembicaraan pertama masih inget nggak apa? Pembicaraan pertama pokoknya kayak apa lupa, tapi kayak beberapa menit dia langsung kayak ngelihat apa speaker gitu.
Loh kalau gak dengerin gue siaran gitu pada waktu itu langsung. Ya capek bener. Basa-basi aja Bang. Oh basa-basi aja. Biar lucu-lucu gitu. Iya, kamu dengerin parah sih. banget biar ada obrolan aja gitu. Terus lo bilang, iya tadi tuh dengerin tapi ini sekarang low bat radionya gitu. oh lucu saja Ustaz. Itu mulai itu ketawa-ketawa kecil. Iya ketawa-tawa. Terus bercanda terus. biasa. Bercanda terus panjang perjalanan kan macet Dia tuh, Bang. bercanda. Iya ada bercanda-bercanda yang kayak kecil-kecil aja, bukan yang gede gitu ketawanya, cuman senyum lah Bang. Nggak Kan yang Antasari ngakak nggak yang ngakak banget nggak. Kan Macet Antasari macet banget tuh. Oh, macet. Kita hampir 1,5 jam Iya di 7-an tuh. mobil. Bete nggak tapi itu kan mood jadi berubah itu. Iya tapi Ngobrol banget. ngalir sih ngobrol sih Bang pada waktu Iya itu. treatment klien sih Bang pada waktu itu. Treatment ke lain. Ngajak ngobrol terus. Iya gitu. karena penyiar juga kan. Karena penyiar juga gitu. Tori bar. Minum Minum nggak lo alkohol nggak? Itu ada alkohol di situ. pada waktu itu sih kita lebih ke makan ya. Makan. Setelah kita kenyang baru pesan alkohol. Sama aja dong. Nggak Tori bar kan gitu kan? Tori bar Ada jual iya. minuman juga. Emang kayak Tapi gitu. ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol aja. Lama itu di situ. Lumayan ya sampai jam Lumayan. 11-an. 11-an lah. 11:30. Pokoknya Apos tuh balik duluan deh pada hari itu. Lama banget ngobrolnya. Lama Bang. Berarti nyambung banget ya. Nyambung. Lumayan sih. Tapi emang hari kedua kita kehabisan topik sih Bang. Kebanyakan Hari ngobrol kedua? ya. Iya kita besoknya pergi lagi. Ya terlalu cepet. Terlalu Za. cepet ya? Nggak Emang boleh langsung gitu langsung lah. besok? Nonton kan. Ya capek deh Za. Terlalu Enggak. cepet Za. Ada jeda yang date kedua Enggak, tuh besoknya. G-Confess. Enggak besoknya itu. Besoknya ya? Enggak ya? Lupa deh. Enggak. Terus nonton enggak besoknya kita nonton Budi Pekerti. Baru Oh, habis Budi itu Pekerti. G-Confess. Budi Pekerti. G-Confess ketemu lagi. Ketemu aku 2 hari G-Confess. Terlalu cepet deh. Iya. Kayaknya yang Budi Pekerti gue lupa ya, tapi pokoknya dia gue ajak ke G-Confess, acara stand up pertama yang gue ajak. Confess Iya. yang yang terakhir ya? G-Confess yang terakhir. Ya ada teman-temannya Panji itu ya. Betul. Kan gue stand up day 1. Dia pokoknya 2 hari gue ajak tuh G-Confess. Itu kan baru deket banget ya Baru berarti. deket ya? seminggu Bang. Jadi itu. bingung nggak tuh kayak ini apa sih? Enggak juga. Enggak juga sih Bang, aku diam-diam Enjoy aja ya udah nonton gitu. Kan Oza sibuk sendiri ya udah aku nonton aja sendiri. Biasanya komik-komik itu kalau bawa cewek ke tongkrongan, kelar tuh, diledek-ledekin tuh. Kelar. Ini juga. Lumayan. Oh, kena juga. Iya. Siapa Iya. bilang apa tuh? Waktu itu ya pertama kali kenal Kak Sastra juga waktu Iya. itu. Gimana tuh sastra ngelihat kalian berdua Iya tuh? kayak Heboh. dia kayak tutup-tutup mulut yang gaya-gaya dia gitu. Iya lagi dia belum iya lagi ya waktu itu. Makanya agak beberapa ruangan gue hindarin lah gitu yang rese-rese kan. Karena lo Kayak, tahu nih, iya, bakal kena kayak, nih. oh Sastra di situ, ayo kita ke sini gitu kayak Toki Muslim depan, ayo ke kanan yang gitu. Oh, iya, kelar sih. Gitu-gitu agak. Terus setelah pertemuan yang cukup intens itu baru jadian tuh atau Baru gimana? jadian. Baru Jadian di jadian. hari keberapa tuh berarti? Jadian di bulan kedua ya. Sebulan setengahan Bang. Aku yang nembak. Masih ada nembak-nembak? Iya Masih awalnya aku ada. nggak mau kan pacaran. Terus aku mikir kayak Gak mau pacaran kenapa? Awalnya dia nggak mau ada nembak-nembak. nembakan Oh, nggak mau nggak mau ada nembak. status. Terus akhirnya karena gabut aku bilang lagi makan udon gitu di Kokas. Oke. Waktu itu udah deh kita pacaran aja yuk gitu. Masa kamu yang bilang itu? Iya aku yang bilang. Karena emang gabut? Gak bukan gabut juga sih Bang, karena kayak Ah udahlah gitu. udahlah. Alhamdulillah mau. Aneh banget ya. Iya karena gabut tuh. Biasanya kan aneh cowok kan nembaknya. Iya awal karena Oza tuh nggak nembak karena bilangnya karena aku udah bilang duluan gak usah lah pacar-pacaran gitu. Terus Oza kan orangnya iya aja patah hati gitu. dong lo digituin. Enggak, dia bukan bilang nggak pacaran, maksudnya kayak pacaran tuh sekarang nggak perlu lagi nembak-nembak gitu. Iya. Ya udah gue tembak-tembak kan. Atau dia nembak duluan pada waktu itu. Nah kamu berubah pikiran Iya. karena kalau nggak jelas nih gitu. Nggak jelas gitu. Terus kita lagi makan, jadi nggak mau nembak gue. Bisa gitu ya. Langsung keselak udon gue pada momen itu. Agak gitu kan. Ayo deh gitu kata gue. Ini Iya di gitu depan bang. udon itu kalian. Di depan iya Saksinya udon. udon itu. Iya. Terus jadian tuh. Terus jadian. Baru mulai aku kamu me and you itu. Iya. Menu baru dari situ awalnya. Gimana bahasnya? Ini kita ngabungin gue lo gitu. Enggak brainstorm dengan serius gitu bang. Maksudnya kita nggak pasang whiteboard kayak Iya, aku bukan kamu sih. terlalu mainstream nih nggak Iya, bisa nih. Kita ngabungin gue lo dong. Iya kok? Iya dong. Ada obrolan itu. Enggak, awalnya gue malah pengennya gue lo aja terus Iya, Oh, itu gitu. dibahas itu. Awalnya dibahas. Ya itu kan brainstorming Iya, berarti. betul. Iya, Bener gua. ada Kan brainstorming. brainstorming. Nah, maksudnya proses menemukan menu ini tuh ya udah ngalir gitu loh. Kenapa harus dibahas gue lo nya?
Kenapa ya? Kalau salah sempat minta mau aku kamu ya? Iya kayak aneh banget pacaran gue lo. Itu kamu bahas ke dia? Iya aku bilang kayak aneh banget pacaran gue lo. Gak deh kayak berantem aku kamu katanya gitu. Kata dia? Kayak berantem aku kamu? Iya pakai aku kamu tuh kayak berantem. Kayak orang lagi berantem. Aku mau pergi. Tuh kan kayak berantem gitu. Apa sih? Apa sih? Orang berantem kayak apa sih? Kalau tuh gue mikirnya kalau ngobrol pakai aku kamu tuh kayak serius banget gitu loh. Kayak nggak terlalu ngalir gitu dulu gue mikirnya. Tapi lo pernah pacaran kan? Gue pernah. Ya aku kamu kan? Aku kamu. Ya udah. Tapi dia pernah. Tapi ya itu dia waktu itu nggak terlalu langgeng hubungan gue. Jadi bukan karena bahasa. Bukan karena bahasa ya. Kan ada banyak faktor selain penggunaan kata ganti. Intinya akhirnya ya udah kita kayak me and you ini deh akhirnya yang terbaik nih gitu. Dan itu bener kebawa. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang miu gitu. Iya. Jijik sih bang emang. Cuman maksudnya terbiasa kok nanti lama-lama. Iya. Gak mau pengen nyoba juga sih gue sama Anissa. Kenapa kayak nyaranin? Iya sih. Depan mertua juga gitu. Miu. Depan mertua juga kayak gitu ya. Depan mertua juga kayak gitu. Tapi dia apa? Terus? Kalau aku sama mamaku emang you and me manggilnya. Jadi aku udah terbiasa. Mama manggil dirinya sendiri me. Enggak, mama enggak mama tapi pakai you. You mau kemana? Berarti you and mama dong. Iya you and mama sih. Enggak pakai me ya bang. Iya benar. Kamu ke mama bilangnya me. Aisyah aja sih. Berarti bukan. Berarti gak ada me and you. Berarti beda. Berarti gak ada me and you. Nah, kayak aku sama mama me and you. Mama nyebutnya apa? Mama sih. Kamu nyebutnya apa? Aisyah. Mana me and you? Nggak terjadi di situ me and you nggak ada. Salah ya? Iya salah. You-nya. Oh you-nya ada. Jadi kayak masa you tuh terbiasa gitu. You pull Jember gitu. Ya gitu aja. Gitu ya. Oza aja. Oza mau berangkat ya. Enggak. Oza gitu aja. Ya kayak Oza jalan dulu ya gitu ya. Iya sih. Tadi Daus ya Daus. Daus. Untuk sekarang sih me and you kita masih nyaman sih bang. Me and you masih nyaman sih. Gimana kelakuan dia pertama kali ketemu orang tua kamu? Nah itu agak grogi tuh bang. Grogi. Agak grogi. Kenapa gitu. dia? Ini lumayan karena mamaku tuh lumayan apa ya bilangnya tegas gitu loh. Mama Batak nggak? Nggak mama Batak, Islami banget gitu loh bang Rani. Islami banget dan mama tuh selalu punya penilaian sendiri soal cowok-cowok. Jadi memang penilaian itu selalu sama Al-Baqarah hafal atau enggak. Tapi 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 doang tergantung ngetesnya gimana. Cara ngetesnya? Iya bawa kertas gitu. Jadi pas Oza nyampe udah selesai ngobrol-ngobrol, udah biarin mama ngobrol dulu nih sama Oza sendiri tuh, gitu. Pokoknya tegang bro. Di special show gue panjang tuh gue bahas itu bang. Bahas itu ya. Gue bahas itu tapi pokoknya intinya dia misalnya dia kayak nanya gitu kayak kamu minum alkohol nggak gitu. Terus kayak kamu pernah bandelnya apa aja gitu. Tapi dia ngobrol sambil bandelnya apa aja. Maksudnya dia nanya kayak apakah kamu pernah ini enggak. Sambil kita ngobrol dia ada kertas dan pulpen untuk jadi dikasih skor. Dicatat sama dia. Kasih skor. Dicatat. Gini. Terus. Akhirnya tapi serius banget ya. Serius ini banget. Pertemuan pertama nih berarti. Pertama langsung begitu. Sudah pacaran belum? Udah. Anjir tegang banget bro. Tapi untungnya lolos lah ya bisa dikatakan lah ya. Gitu. Hampir nggak lolos yang lanjutkan ayat setelah tante baca Alif Lam Mim. Gimana tuh gue nggak ngerti. Jadi lu dateng. Itu tadi yang pakai. Dia lu udah tahu ini tes udah tahu. Belum. Gue pikir standar kuliah di mana kerja apa. Gue pikir gitu kan. Dia ngeluarin kertas dan pulpen. Udah tuh. Itu baru kayak tahap 1 ibaratnya. Nah pas itu selesai ternyata masih ada uji hafalan surat-surat pendek dalam. Nah itu gimana cara dia masuk ke segmen itu? Kayak oke ini udah selesai yang pertama. Dia taruh kita kertasnya, masuk segmen 2. Oke lanjutkan omongan tante. Langsung gitu aja. Lanjutkan ayat yang tante. Ayat ini Alif Lam Mim. Terus dia bacain Al-Baqarah kan. Terus gue kayak wah saya boleh WhatsApp Habib Jafar dulu gak nih? Awalnya gue tanya gitu. Enggak, gue nego surat lain bang. Gue tuh kayak aduh tante kalau yang ini aku agak kurang hafal nih, boleh yang lain gak suratnya? Aliklas ternyata terlalu gampang lah. Gak mau juga. Alam Nashr waktu itu akhirnya dan alhamdulillah gue masih hafal lah. Gitu. Tapi kayaknya Al-Baqarah waktu itu masih hafal sampai ayat ke-3 Al-Baqarah kan. sampai ayat kesekian ya. Ayat ke-4, mama kan minta ayat ke-10 bang. Al-Baqarah kan panjang kan. Iya. Gitu. Oke, dan itu lolos tuh. Lolos begitu di surat kedua lolos akhirnya. Akhirnya lolos itu. Kalau nggak lolos apa yang terjadi? Disuruh putus. Benar, misalkan dua-duanya nggak hafal tuh pada hari itu. Kayaknya disuruh belajar ngaji aja. Oh, tetap boleh. Tetap boleh. Tapi ada remedial. Buat ditanya lagi. Kayak gitu. Karena waktu itu omongannya udah kayaknya ini agak serius deh mah gitu. Jadi mungkin mama bener-bener ya udah gitu. Beberapa mantan aku ada yang dapat
tes yang ujian sama. tes yang sama, persis sama. Persis ada yang banget. gugur di Al-Baqarah? Enggak, alhamdulillah lancar aja sih. Oh. Semua lolos berarti tes itu. Iya, lumayan. Ini Squid Game episode berapa sih? Serius banget anjir. Iya kayak gitu, gak tahu ya namanya juga Orang mama tua kan. ya, orang Iya tua. ada aja kan. Bokap gimana Oh bokap? enggak apa-apa, aku mah santai banget. Bokap Santai. lebih ke santai ke arah cuek ya. Iya. Kayak Hafal lagu Batak ini enggak? Enggak gitu ya. Enggak. Dia kayak ya udah ngalos aja gitu. Kayaknya dia juga nggak ngerti kerjaan gua apa. Iya. Kayak dia enggak ngerti Al-Baqarah. bukan. Dia ngerti tentunya. Ngerti. Maksudnya enggak Gitu. ngerti kerjaan lu. Iya kan, maksudnya kayak dia Iya. nggak terlalu paham gitu. Emang enggak nanya dia? Kamu kerja apa sih? Nah, lu jawabnya juga gimana? Stand up comedian? Dia nggak pernah nanya sih. Iya. Dia nggak pernah nanya apa-apa ya sebenarnya. Nyokap dia kan nanya kerjaan. Nyokapnya lu. iya. Lu bilang apa? Pelawak. Nyokap juga nggak nanya kerjaan, cuman tadi tuh minum alkohol nggak, ini nggak, terus abis itu surat udah gitu. Secepat itu. Oke, setelah diokein, berapa lama sampai akhirnya memutuskan menikah? Setelah itu pas ketemu sih kita udah rencana ya sebenarnya ya gitu. Dan Gila lu cepet banget sih. iya emang gue dari awal nggak pengen lama-lama bang, gue pengen Emang kayak pengen nikah ya? iya kayak dari awal pacaran udah kayak udah nih emang tujuan gue emang buat nikah gitu. Kamu nggak ini juga Kenapa? nggak kayak ih ini orang serius banget gimana ya gitu? Awalnya iya bang, cuman gara-gara ada satu kejadian, aku juga lagi yang akhirnya menginisiasi. Katanya lo mau nikahin gue, itu keluar lagi dari mulut aku. Oh. Gara-gara kita waktu itu berantem, ini pacaran bulan ketiga atau keempat. Kita kan total pacarannya setahun bang. Jadi pas kita berantem itu, Oza adalah orang pertama yang bisa kayak mendamaikan suasana tanpa harus ada ribut-ribut yang gimana-gimana gitu. Oh dia loh. bisa secara dewasa Iya. mengurai permasalahan. Jadi waktu itu dia ngecatetin satu-satu. Coba ini kan aku banyak tuh chatnya di WhatsApp kan, wah panjang banget. Udah kita ngobrol di telepon. Aku angkat teleponnya terus coba dari satu poin ke poin lain. Poin satu ini Mi punya solusinya. Suka nggak sama solusinya? Nggak suka. Kita ulang lagi dari awal. Kita cari yuk solusinya apa. Itu 2,5 jam bang kayak gitu. Oh Rangkuti dewasa sekali. Main mapping bang. Biasa bikin materi. Iya main mapping Biasa itu. bikin materi. Berantemnya gara-gara apa masih inget nggak? Lupa banget bang. Pokoknya Soal tapi itu prinsip atau kerja? Enggak penting, sepele sebenarnya. Cuman aku unek-uneknya banyak. Mungkin gara-gara stres juga atau apa. Akhirnya ditemukanlah solusinya. Itu malamnya kejadian, paginya aku ketemu kan. Katanya mau nikah, jadi enggak. Coba ngomong sama mama kalau jadi. Karena ngerasa ini orang keren banget. Iya, bisa kayak gitu. Rangkuti luar biasa. Rangkuti. Terus akhirnya nikah gara-gara kedewasaan dia dong. Iya. Akhirnya aku kayaknya aman nih orang bisa bikin berantem nggak se-stressful itu. Kayaknya oke nih. Kalau yang dulu-dulu emang parah. Toxic yang dulu. Lumayan. Marah-marah gitu-gitu. Lumayan. Emosional lah ya. Iya, lumayan kayak gitu. Tapi ya maksudnya damai-damai aja. Jadi udahlah, bilang aja. Siapa tahu ya mungkin bisa jadi dia berubah pikiran kan karena berantem itu mungkin. Si Ozanya. Pada waktu itu maksudnya. Dengan kelakuan aku yang 4 bulan kan udah lumayan lah bisa jadi diri sendiri ibaratnya kan bang. Oke. Ternyata ya udah Ngomonglah ke nyokap. Ngomonglah ke nyokap. Saya mau menikahi anak-anak. Tapi dari tadi kayak nyokap mulu, bokapnya memang ini ya, nggak ngikutin kata nyokap aja gitu berarti. Iya, santai aja. Dia santai banget sih Karena bokapnya. pertahanannya di nyokapnya Di dia. nyokap. Terus ngomong apa ke nyokap dia? Mau nikah gitu? Pokoknya pas kayaknya dari nyokap duluan ngomongnya kayak Denger-denger. enggak kayak gitu. Maksudnya kayak ada yang mau nikah nih gitu nyokapnya gitu. Iya enggak kayak gitu. Tapi dia bilang gitu kayak kalau kamu serius next ke sini kamu udah bawa tanggal katanya gitu. Sebutkan 5 venue wedding di Jakarta. Enggak. Dites lagi. Ada. Tanggal doang dia minta. Akhirnya udah next ketemu. Maksudnya nggak gue temuin nyokapnya sampai gue udah punya tanggal gitu. Barulah gue ketemuin lagi. Tapi siapa saudara lo Ovi? Ovi abang gue. Oh itu abang? Iya. Dia udah nikah belum? Dia belum nikah. Nah berarti lo ngelangkahin dia dong? Ngelangkahin. Dia juga kayaknya nggak terlalu ngikutin pernikahan ini bang abang gue. Maksudnya kan dia nggak tahu lo udah nikah lagi. Nggak tahu. Temennya kan gue juga mungkin nggak terlalu akrab sekarang ya. Jadi pas gue ijab kabul itu
tamu tuh pada nangis gitu. Karena Aisyah tuh dia ada speech gitu buat keluarganya kan. Mengharukan nih. Mengharukan. Itu tamu tuh pada nangis semua bang. Speech penyiar lah ya. Speech penyiar iya. Terus adek gue di kanan juga termasuk yang nangis juga. Yang cewek, gue ketemu dia kemarin. Iya Dea ya. Dia. Nah Dea nangis nih. Nah samping Dea kan Ovi kan. Terus pas dia nangis, dia mau ngecek nih Ovi nangis juga nggak. Pas dia lihat Ovi dia mau buka handphone kan. Adek gue lihat buka apa dia? Ngecek saham di momen ketika tamu. Adek lagi hijab kabul dia kayak mau beli saham. Iya kayak adek gue nikah. Tapi saham gue gimana ya? Iya market lagi turun nih kayaknya. Iya makanya. Tapi dia nggak nangis berarti ya? Dia nggak nangis dari awal sampai akhir, dia nggak ada nangis sih. Oke. Nggak, artinya lo sempat ngomong dulu nggak ke dia, gue mau ngelangkahin lo mau minta apa, kan biasa orang gitu. Iya sih, orang lain juga pada ngomong gitu, tapi kayaknya dia nggak ada minta apa-apa ke gue, jadi sempet nanya nggak? Sempet nanya, dia jawabnya ya bercanda-bercanda doang. Oke. Dan akhirnya berarti ini baru sebulan yang lalu. Ini sebulan yang lalu. Desember bang kita nikahnya bang. Sebulan 5 hari lah ya, 4 hari. Gila bener-bener, ini hidup baru banget ya buat kalian ya. Makanya kita juga masih belajar juga ya. Iya, beradaptasi sih bang. Pernikahan ini. Sekarang tinggalnya di EPT, di apartemen apa sih di sini? Ini kalau Mas Astra ngobrol gitu, kayak di mana lu EPT ya gitu. Di apartemen berdua. Sebelumnya gitu. tempatnya siapa itu apartemen itu, apa nyewanya bareng? Nyewa kita nyewa. Berarti memang sepakat kita mau keluar dari rumah masing-masing. Iya. Karena kita emang lagi nunggu rumah insya Allah bang. Kalau nggak ada masalah apa-apa ya secepatnya bisa ke situ. Cuman kan ngisi atau renov apa segala macam kan butuh waktu bang. Dan kayak latihan dulu tinggal di apartemen bang sebelum ke rumah kan kayaknya pasti beda lagi tantangannya di rumah tuh. Apa challenge apa yang paling dirasain dalam sebulan pertama nikah ini? Itu sih. Yang paling berat tuh apa sebenarnya? Ya mungkin karena kan basic gue sama dia kan juga ya sama-sama anak manja no skill ya bang ya. Maksudnya kayak dari kecil tuh kita ternyata dihujani privilege gitu. Jadi kayak sekarang baru kayak belajar ngepel lah. Tapi emang nggak mau manggil mbak seminggu sekali, sehari sekali pulang pergi. Kayak kalau apartemen kan kecil gitu loh bang, sayang gitu kalau manggil juga mbak. ya. Dan masih kepegang bang. Dan kita harus bisa gitu, menurut gua kan. Ya nyapu gitu-gitu. Soalnya dulu pas gua nikah sama Anissa tuh, gua kan orangnya penyendiri banget ya. Itu rumah gua bangun dari bujangan, 3 lantai kosong itu, tiap malam gelap aja, dan gue seneng sendiri sepi-sepian gitu. Nah awal-awal nikah Anissa kan di sebelah gue tidur gitu kan. Itu selama sebulan 2 bulan pertama tuh kayak ngerasa kayak oh ini rasanya ada orang lain ya gitu. Iya. Oh iya ada orang lain, ada kayak oh ini ada orang lain ya di ini gue di sekitar gue tuh ada orang lain terus gitu. Lama-lama kebiasa sih. Cuma artinya itu yang pertama-tama gue kayak oh ini rasanya tidak sendiri. Iya. Biasanya bebas aja mau ngapain. Iya gitu kalaupun juga ketemu Anissa ya paling weekend. Kan. Benar. Lalu ada kayak gitu-gitu nggak? Oh ini rasanya tinggal bareng. Tapi nggak, aku rasa yang itu tuh sebenarnya rasa yang baik atau enggak bang sebenarnya? Untuk kehidupan pernikahan kayak kikuknya itu. Ya semua hal yang baru kan pasti ada gitu. Disikapi dengan rasa kikuk. Gak baik gak buruk gitu yang maksudnya perasaan aja. Cuma perasaan beda aja. Emang apa yang kamu rasain? Enggak, aku malah biasa aja bang, gak ada bedanya. Gitu? Iya, itu kayaknya introvert. Gak ada bedanya? Gak ada beda maksudnya. Oh kalian pernah tinggal bareng? Enggak pernah. Maksudnya kayak gitu, bukan bener-bener gak ada bedanya. Bukan gitu bang. Secara metafora tuh gak ada bedanya. Makanya aku penasaran itu rasanya tuh kayak gimana. Soalnya Mi gak ngerasain bedanya sama sekali bang. Masa sih? Happy aja. Maksudnya lebih happy kalau ada orang di samping malah ternyata. Karena kamu ekstrovert banget kali ya? Ekstrovert. Extrovert. Suka ditemenin ya? Iya. Malah kiku kalau sendiri. Aku tuh orangnya dari kecil sendirian. Artinya senang sendiri. Tapi kayak ngobrol gitu-gitu ya aman-aman aja kan bang? Dari tadi sih kita telepati ya. Ngapain nanya kayak gitu? Kita ngobrol dari tadi ini. Maksudnya introvert tuh kayak gitu. Introvert tuh bukannya benar-benar di sini diem doang. Gak gini sih. Iya. Gak gitu sih. Lebih ke kesurupan kalau kayak gitu yang bukan introvert. Tapi di bayangan kamu emang kayak gimana? Seorang introvert kayak ya ada orang gak mau ngapain sih ngobrol. Songong lebih tepatnya kalau itu. Iya bukan introvert itu. Gak tahu. Bukan introvert. Introvert tuh lebih ke energi sih. Kayak kita capek kalau di depan orang banyak. Banyak stimulasi, terus acara-acara yang padat, rame, orang festival gitu festival, jarang makanya ngapain nih? Jarang dia festival dia. Oh ya ampun. Nah istri Bang Radit
Extrovert, introvert? Dia apa ya dia ya? Dia kayaknya ekstrovert sih. Maksudnya, saling kayaknya dia melengkapi. orang ya udah gitu aja gitu. Maksudnya suka bergaul. Dia lagi liburan sekarang. Di Bali. Sama teman-temannya. Sama teman-temannya Gue lagi juga pergi. awalnya gue pikir gue ekstrovert bang, tapi pas gue kenal dia sama teman-temannya gue baru kayak Itu lebih ini ya. wah ini ekstrovert yang sebenarnya nih. You introvert Gue banget juga ya. kaget. Jadi Gen Z ini bang, misalkan nongkrong nih di kafe gitu ya, jam 9 nih nongkrong, ntar jam 11 pindah tuh ke kafe lain nongkrong juga. Iya pintong. Ini apa? Pindah tongkrongan. Pingtong. Iya. Bar hopping sebenarnya namanya. Kalau sekarang ada ngomong pingtong udah Itu nggak ada nama, lagi. ya zaman gue itu. Tapi kan mungkin buat mereka biasa. Tapi gue nih duduk di kafe gitu kan nongkrong terus kayak nongkrong di mana nih gitu. Gue bilang ini kan udah nongkrong di sini gitu. Mau Iya, cari apa emang aneh lagi? sih, itu aneh Terus sih. ntar pindah lagi Iya, gitu. itu aneh. Itu sesuatu yang gue shock kok ada kayak gini nih. Iya, kita pindah kemana yuk buat nongkrong lagi. Nah, Iya. lu kan udah nongkrong. Udah nongkrong dan di sana juga memesan hal yang sama dengan orang-orang yang Yang sama. sama. Lagi. Iya, bener, Nggak ada yang bener. usul, nggak ada yang berkurang. Orang-orangnya juga sama gitu. Atau kadang pindah tongkrongan tapi ngajak temen yang di dekat situ. Nah itu masih Mau masuk gabung akal. nggak? Gabung nggak? Masih masuk Iya, akal. iya gitu suka kan. ngajak-ngajak. Ajak si itu dia lagi di sini tahu gitu. Iya. Ya biasa gitu bang. Ini Tapi- kagak iya, sama aja bener-bener. orang-orangnya. Si Anissa nonton konser sendiri. Maksudnya sama teman-temannya ya. Maksudnya nggak sama iya, gue. iya. Karena gue gak suka nonton konser Konser, kan. Karena kan rame. Nonton festival juga sendiri. Dia kemarin ke Korea juga sama temennya. Konser musik berarti lu nggak pernah sama sekali tuh bang? Aduh pusing gue. Festival musik juga kagak ya? Dulu sih pernah. Karena zaman dulu masih ngeband. Pengen lihat festival tuh kayak gimana. JKTC gue dateng. Oh iya, secara UI. Itu kampus ya kan. Sama ada Java Jazz, nonton Santana dulu. Tapi makin lama makin kesini kayak, aduh mager deh di rumah aja gitu. Kecuali kerjaan misalkan ini nih Timun Jelita nanti main di festival mana baru lu datang. Ya itu aja gue juga kayak kalau rame mau nggak ya? Gue masih mikir-mikir gitu. Cuman kalau perform itu kan kita di atas panggung. Itu enggak ini. Itu mah aman. Gue mau kemarin gue habis ngisi 6.000 orang di Istora. Apa 5.000 4.000 di Istora Senayan. Ngomong depan segitu orang biasa aja. Karena kan kendalinya di Iya, lu. kendali Iya. gue. Tapi kalau misalnya gue berbaur di antara ribuan orang, aduh, kayaknya pusing deh gitu. Pusing Enggak. banget. Itu introvert kayak Itu gitu. introvert ya. Berarti pas COVID stres dong, karena nggak bisa keluar rumah kan? Zoom, kita Discord tiap malam ngobrol-ngobrol. Dan sama kayak di bar tadi habis dari Zoom ntar pindah lagi ke Zoom meeting yang lain gitu. Iya kayak ada banyak itu kan. Oh bener, oh bener. Pokoknya hidup tuh harus bersama, mari kita guyup gitu loh. Iya, dia emang Nongkrong banget parah dia sih. bang orangnya. Oke, berarti lebih bahagia justru Iya, sekarang happy, selama alhamdulillah. sebulan 5 hari ini. Iya. Semoga kayak gini terus ya bang. Itu aku minta doanya juga ya. Karena takut Iya. nanti di tahun kedua katanya ntar nggak enak di tahun kedua loh. Ih, siapa yang ngomong kayak gitu? Banyak. Enggak lah, tahun ketiga. Enggak enak-enak aja. Enak-enak aja kan bang harusnya ya. Kuncinya sih di nikah sama orang yang tepat menurut gue. Betul itu ya. Semoga Kuncinya tepat, itu. Bang. Karena lu nggak akan bisa mengubah orang juga gitu. Bener-bener. Kayaknya sih gara-gara kompromi dulu di tahun pertama. Jadi hal-hal yang kita nggak suka kita kompromiin karena baru nikah kan. Iya Iya, betul. bener. Kayak gue tahan deh, udah gue tahan deh. Begitu tahun kedua udah mulai capek kan kali nahannya kan. Akhirnya ngemeng tuh. Kamu bisa nggak sih gini? Nah, Itu pemicu konflik ribut. tuh. Oh, Kayaknya oke. feeling gue ya, gue juga gak tahu Iya, ya. iya, iya, Feeling gue sih gara-gara tahun pertama pasti semua penuh kompromi dan saling menahan. Iya. Tahun kedua mungkin skrupnya udah mulai longgar jadi Los aja. dikeluarin. Nah kalau kebetulan kalau gue sama Anissa semua juga diomongin ya. Dari Jadi, tahun pertama bahkan dari udah nggak enak. pacaran pun juga Iya, apapun tuh dibahas aja udah gitu. gitu. Tapi ini apa namanya kedepannya rencana kalian gimana? Udah ada rencana mau anak kah atau masih mau karir dulu kah? Apa mau gimana? Kayaknya sih karir dulu sih. Kayaknya kita pengen bikin konten lagi bang. Maksudnya untuk di Konten, TikTok. udah Ya nggak maksudnya kita pengen bikin konten TikTok gitu. Oh, iya. Berdua. Berdua. Dulu pas pacaran sempet juga tapi karena sibuk nikah belum kita lanjutin gitu. Lo bikin konten berdua istri. Pengen sekarang gitu. Gue juga masih nyari mau bikin apa ya. Konten gitu. lo berubah nggak tapi Konten gue yang sekarang ini sama masih sih. Bedanya ya dia yang mulai belajar
kena head comment netizen juga Nah sekarang. itu dia, dikit-dikit, kamu Bang. ngeliat dia dikata-katain orang gimana? Sekarang udah alhamdulillah udah hilang total. Udah terlatih bang. Tapi dulu Hilang total perasaannya atau head Enggak, comment-nya? Enggak, bukan. hilang total hate comment-nya. Masa sih? Ih iya Kan bang. kan suka di Twitter kayak Masih "Ini Ozar dikit-dikit." ini, Oh, Ozar." Twitter mah gak kehitung. Tapi Kalau mah kan- kayak semua Oke, di hit di oke. situ. Wah, seru banget. Makasih udah datang hari ini ya. Gue Thank you, pengen Farhan. dapat update-nya si Oza nih. Karena dulu pas ketemu dia tuh dia bener-bener nggak punya pacar. Iya, Kayak, terakhir. Nantilah bang, gue nggak mau mikir dulu. Gue mau jaga komitmen gue bang. Gue mau terus menjaga kesucian diri. Nah. Pas zaman pacar, pas zaman single dia ngomong Single. gitu. Terus makanya pas begitu udah nikah, gimana nih ceritanya nih? Itu dia. Ternyata Oza ya beginilah berubah menjadi lebih baik ya. Alhamdulillah. Semoga berlanjut lah bang ya. Iya. Berlanjut apa? Ya maksudnya Perubahannya. perubahannya Iya. menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, tips glow up ala Oza. Tips glow up ya. Iya. Introspeksi mungkin pertama ya. Itu step Kekurangan diri ya. kekurangan diri karena the kill tuh penyakit yang orang tidak sadar gitu. Penyakit orang yang tidak Bukan sadar. maksudnya dia ibarat penyakit tuh bukan yang Sorry ini kayak ngomongin gua the Yono kill, atau Bukan. enggak. Kalau Yono sampai sekarang belum sadar kayaknya. Terus. Maksudnya gue kan juga sadar karena head comment juga bang sebenarnya. Oh. Kayak gue sadar gue gendut, gue the kill tuh dari haters juga. Berarti langkah pertamanya sadar dulu. Iya, karena kan misalkan satu orang bilang lu gendut, mungkin itu belum tentu. Defensif. Iya, tapi kalau yang bilang ada 1000 komen di TikTok kan juga pasti iya pak gue gendut ya gitu. Tapi emang pas kapan berapa bulan lalu gue ngeliat emang di kontennya dia udah gempal banget. Iya. Jalan udah susah kan udah, lu. udah lumayan. Ada yang nyentuh 90-an itu bang. Oh, udah lumayan itu. Beratnya 90. Lu berapa sekarang? Sekarang 63 64 lah Anjir, alhamdulillah bang. 30 kilo. Gue bareng Ilham juga ini program bersama Dare Master. Kita kerja sama Dare Master jadi Sekali. iya, enggak bukan atlet ya maksudnya Maksudnya bukannya buat ini buat kulit, tapi dia ada kalau Buat- gue sama Ilham di bagian buat dietnya. Oh, Gitu. Gua apa lu bener-bener angkat bareng. beban pakai Bukan muka gitu enggak enggak? kayak gitu. Gue nge-gymnya juga bareng sama dia awalnya. Gitu, disuruh sama Aisyah juga pertama-tama bang. Ada ketakutan ini nggak kayak ini si Oza glow up sekarang mungkin cewek jadi banyak yang suka gitu. Enggak sih bang. Enggak sama sekali. Enggak ada. Dikit lah. Enggak ada berarti. Dikit. Cuman aku udah wanti-wanti. Udah. Pokoknya kalau ada selingkuh atau apapun, nih dari lantai 6 ditendang langsung tuh kena mobil, aku bilang gitu. Oh spesifik ya. Ini langsung turun kena mobil. mobil tuh di situ. Yang Ayla itu kamu tahu Ayla? Itu target aku gitu. Thank you guys ya, ditunggu konten berdua. Thank you, Bang Thank you, Bang Radit. Radit. Dadah.